Hari ini 17 Mei, hari Sabtu, kita berada persis di depan Museum Sumedang Larang. Kita datang ke sini untuk mencari bukti-bukti hubungan antara Kerajaan Sumedang Larang dulu dengan Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Lembur Pakuan. Oke, kita mau masuk ke museum yang ada di Sumedang. Ketika kita tadi datang ke museum ini, kondisinya sedang hujan. Jadi kita tadi menunggu dulu di luar, nunggu hujannya berhenti, dan sekarang hujannya udah mulai reda. Jadi kita dipersilakan masuk karena keliling wilayah museum ini cukup luas dan tiap pusaka dan peninggalannya itu berbeda-beda bangunan. Kita disambut oleh penjaga museumnya itu dengan sangat ramah ya. Bang, iring punten. Yang pertama kita kunjungi itu adalah bangunan yang berisi senjata-senjata prajurit dan mahkota dari Kerajaan Pajajaran. Kita masuk pusaka. Ini peninggalan abad ke-15 waktu Kerajaan Sumedang Larang. Dan ini ada mahkota dari Kerajaan Pajajaran dipasrahkan ke Sumedang Larang tepatnya tanggal 22 April 1578. Jadi hari jadi Sumedang mengambil dari penyerahan mahkota zaman dulu. 15 April ya. Jadi nanti ke 447 Dari emas 18 karat. Jadi hari jadinya itu pas penyerahan mahkota ya, Bu. Mengambil dari penyerahan mahkota. kita mahkota Siliwangi inovasi. Ini adalah mahkota binokasi dari Kerajaan Pajajaran yang diberikan kepada Kerajaan Sumedang Larang. Untuk paling itu. Ketika tadi kita masuk ruangan ini, kita terpesona dengan keris yang panjang sekitar 2 meter. Ternyata itu keris pemberian dari Paginanjar Kartasasmita. Karena Paginanjar Kartasasmita itu masih keturunan dari Sumedang Larang. Jadi tanah yang digunakan untuk museum ini adalah tanah wakaf dari Bupati Sumedang waktu itu, yaitu Pangeran Suryaatmaja. Etalase ini berisi penghargaan kepada Bupati waktu itu tahun 1836, yaitu bupatinya Pangeran Suryakusuma Adinata atas keberhasilannya dalam bidang pertanian, peternakan, atau balapan kuda waktu itu dari Belanda tentunya. Karena bupati zaman dulu kalau menang dalam sesuatu itu kasihnya berupa cenderamata. Di bidang peternakan keberhasilannya, dalam naik kuda keberhasilannya pasti kasihnya cenderamata. Sedangkan etalase ini berisi senjata-senjata prajurit pada masa Kerajaan Sumedang Larang. Nah, senjata-senjata ini dulu digunakan untuk perang di masa Kerajaan Sumedang Larang. Seperti kita lihat ada golok, tombak. Ini peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sumedang Larang. Nah, ini keris yang panjangnya sekitar 2 meter, pemberian dari Paginanjar Kartasasmita, yang dimana Paginanjar Kartasasmita sendiri adalah keturunan dari Sumedang Larang. Kata-kata Sumedang itu dari ucapan Prabu Tajimalela, Insun Medal Insun Madangan, yang artinya saya lahir untuk memberi penerangan.
Jadi kata-kata Sumedang dari Insun Medal, Insun Madangan, Sumedang. Saya panggil kesan ulun nang inten. Oh, anu nomor 3. Kilo mohon. Ada. Oh iya. Berarti itu nu di Oh ini yang nomor 3 ini Kalau pakai nang Kornel, iya, Pak. bekas pemilihan gesan ulun senjatanya. Bupati Sumedang tahun 1791. Nomor 6 ya, nomor 6 berarti pemilihan Kornel. cuman kan pembuatannya dia masih kena manual aja pakai alat ya. Ini ya wayang dulu berarti dari bahan sekarang itu kan ya. Jadi kan motivasi Muharram musim mulut. Karena kisah dia ada. Untuk suroi di mulut, di suci Muharram itu di mulut. Tapi bisa perlu dah kaping izin. Tapi gigi pas mulut kita dipakai Soalnya kita tuh Jadi senjata-senjata ini masih dibuat manual pada waktu itu karena pada waktu itu belum ada pabrik atau perusahaan-perusahaan gitu. Etalase-etalase senjata ini semuanya berasal dari kerajaan Sumedang Larang. Kecuali penghargaan tadi itu berasal dari setelah berakhirnya kerajaan Sumedang Larang. Ini bangunan berisi gamelan, di mana gamelan-gamelan ini hasil adu muncang antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Sumedang Larang. hari tiap hari Minggu dari Klasik Sunda. Di agena nu gamelan sari oleh para KN Mataram. Oh, yang ini. Ya, sedang adu muncang. Oh. Kerajaan Mataram sareng para senopati Sumedang Larang ngadu muncang Sumedang kenging dipasihan seperangkat di gempa pengker. Gedung ini sumbangan dari Bapak Ali Sadikin tahun 1973. Inilah sosok Bapak Ali Sadikin. Jadi semua gamelan ini hasil adu muncang. Selanjutnya kita menuju ke bangunan yang berisi kereta-kereta pada zaman Bupati waktu itu. Kereta Kencana Nagapaksi. Kereta Kencana Nagapaksi ini yang asli. Ini yang biasa digunakan oleh siapa, Bu? Dulu digunakan ini waktu Pangeran Sugih. Jadi dipakainya untuk hitanan atau menerima tamu agung yang mau ke Bupati dijemput memakai kereta Kencana Nagapaksi dari Gedung Negara ke alun-alun. Dan dulu ini terbuatnya dari kertas, kain, sama kawat. Oh iya. Cuma roda atau rangkanya masih ada, dibuat lagi memakai kayu jati, yaitu di Cirebon membuatnya. Kalau dulu ditariknya sama orang, 10 orang dari depan dan dari belakang. Jadi ini kepalanya gajah, sayapnya garuda, berbadan naga. Gajah melambangkan ilmu pengetahuan, membawa trisula. Jadi harus silih asa, asih, asuh seperti itu. Kemudian naga menyemburkan api karena orang tua dulu seucap nyata apa yang dikatakan selalu menjadi kenyataan. Sayap garudanya harus melindungi rakyatnya atau menaungi rakyatnya seperti itu. Jadi
kita itu tidak boleh ini ya, jadi tetap bersatu meskipun berbeda-beda gitu. Ini bukan kerajaan tapi ini kebupatian. Waktu Bupati Pangeran Sugih atau Pangeran Surya Kusuma Adinata. Jadi Sugih itu Sugih segala-galanya. Sugih harta, harti, benda, ya Sugih istri juga gitu. Oh, Di antara dulu itu mana pun paling giat itu asli. iya asli. Itu tuh replika di bawah Pemargi Wisata Acana. Dan ini adalah replikanya karena yang asli sudah mulai tidak bisa digunakan, mulai banyak yang rusak. Oh, ini kereta pernah dipakai sama Rosa untuk acara pernikahan. Dan ini salah satu kereta yang ada di museum yang digunakan untuk pernikahan Rosa dan Yoyo Padi Band.